Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Kutai Timur? Mudah-mudahan Kutai Timur tetap sejahtera, sebagaimana kita berdoakan Indonesia juga tetap sejahtera. Hari ini Om WP kedatangan tamu. Beliau adalah Bapak Haji Kasmidi Bulang, PLT Bupati Kabupaten Kutai Timur. Di malam ini juga kebetulan beliau berulang tahun yang ke-44. Olehnya itu saya sampaikan ke beliau, selamat ulang tahun Pak Kasmidi. Baik, terima kasih Kanda. Siap. Pak Kasmidi Bulang, saya melihat gerakan yang Bapak lakukan ketika menerima amanah sebagai PLT seperti ingin memacu perjalanan akhir kepemimpinan Bapak ini untuk segera berbenah diri. Kemudian ada yang menarik di penglihatan saya, terutama terkait dengan kebijakan yang Bapak, sebenarnya kebijakan ini ditunggu-tunggu oleh PNS atau ASN kita, termasuk dengan TK2D. Ada kebijakan Bapak yang menarik, gaji TK2D bersamaan dengan gaji PNS. Ini apakah persoalannya memang sudah lama Bapak pikirkan, atau memang Bapak melihat bahwa ini yang harus digenjot untuk kesejahteraan pegawai? Ya, baik. Terima kasih Kanda, Om WP. Malam hari ini alhamdulillah bisa silaturahmi, dan sekali lagi juga terima kasih ucapannya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini saya genap berusia 44 tahun. Ya, saya lahir tahun 1976, tepatnya di Masabang, Sangatta Selatan. Saya ini putra daerah Sangatta. Ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan sebagai wakil kepala daerah saya mendampingi Bapak Haji Ismunandar, ya, sampai dengan kemarin banyak memang program-program yang semestinya harus kita bisa laksanakan, tapi karena mungkin tidak tidak terkawal atau tidak terkomunikasi dengan baik, sehingga program itu terkadang lambat. Salah satunya adalah saya melihat sebenarnya bisa gaji-gaji itu dilaksanakan bersamaan bahkan di awal bulan. Ya, sepanjang memang kemampuan keuangan daerah kita ada atau di kasda kita ada. Ya, alhamdulillah setelah saya diamanahkan sebagai pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kutai Timur mulai tanggal 7 Juli kemarin, ya kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu, sampai pada hari ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah pada awal Agustus kemarin kita sudah mulai mencoba melakukan perubahan, mulai dari honor saudara-saudara kita para TK2D sudah kita bayar, walaupun mungkin kemarin sempat tertunggak, tertunggak beberapa bulan, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Selanjutnya juga gaji insentif para ASN kita, pegawai negeri kita juga sudah kita laksanakan. Selanjutnya juga terakhir kemarin gaji honor non PNS para guru-guru yang tersebar di 18 kecamatan juga alhamdulillah sudah kita selesaikan. Begitu juga ADD. Ya, ini juga yang menjadi masalah terkendala selama ini, bahwa ADD di sana ada sumber dana desa, terus juga ada operasional aparatur desa. Di dalamnya ada honor-honor RT. Ini juga sudah kita push untuk bisa diselesaikan. Alhamdulillah progresnya bertambah terus, bahkan tidak, kalau tadinya mungkin agak susah, sekarang saya berusaha semaksimal mungkin supaya ini semua bisa terdorong dengan cepat. Tujuannya adalah bahwa kita ingin perputaran ekonomi yang ada di Kutai Timur, terkhusus para pegawai-pegawai ini, di setiap tanggal muda bisa, ya paling tidak orang mengatakan bahwa tanggal muda berarti baru gajian. Jadi tidak selama ini mungkin mau tanggal muda mau tanggal tua sama saja, gitu ya. Gajinya belum tentu, tapi kita berusaha. Ya, dan alhamdulillah rencana kita lagi setelah kemarin sudah bisa memulai pelan-pelan, insya Allah nanti di awal September semua gaji secara serentak. Di awal September? Di awal September semuanya. Jadi nanti honor TK2D
insentif PNS, ya, terus gaji honor non PNS secara bersamaan kita akan, insya Allah kita akan transfer ke rekening masing-masing. Program yang saya akan lakukan ketika diamanahkan menjadi PLT Pelaksana Tugas Bupati ini, salah satunya saya tidak ingin bahwa para pegawai kita baik itu TKDD maupun PNS itu terkendala. Dia sudah bekerja secara maksimal, ternyata ketika akhir bulan, awal bulan tidak ada kejelasan, sehingga mungkin gara-gara itu bisa saja ya ada yang, mohon maaf, mungkin yang kos harus keluar dari kosan, mungkin ada yang pinjamannya belum terbayar, ya karena kan ekonomi kita ini kan semua tidak sama. Betul. Jadi niat saya adalah bagaimana ketika diamanahkan ini saya mencoba terobosan-terobosan itu sepanjang memang kasda kita ada, kas daerah ada, kas daerah kita ada. Jadi saya berprinsip bahwa buat apa kita mengendapkan uang di kasda ketika itu dibutuhkan oleh kita. Ya, jadi sepanjang memang ada kasdanya kita akan selesaikan. Memang kan selama ini saya melihat bahwa keluhan-keluhan terutama terkait dengan insentif dan gaji TK2D itu yang sering diteriakkan oleh kawan-kawan kita di ASN selama ini. Nah, luar biasanya ketika Bapak menjadi PLT, Bapak melihat persoalan ini yang harus diselesaikan, dan itu bisa diselesaikan dengan adanya kasda kita. Iya, alhamdulillah memang sebenarnya ini dari dulu sebenarnya mau kita selesaikan. Cuma ya mohon maaf ketika itu mungkin ada Bapak Haji Ismunandar yang memimpin, dan bukan beliau tidak bisa, tapi saya pikir bisa saja, tapi mungkin juga ada kebijakan di luar situ yang melihat skala prioritas. Tapi ketika saya diamanahkan, saya pikir ini harus menjadi terobosan. Betul. Ya. Alhamdulillah juga kepala BPKD-nya juga PLT Ibu Yuli, saya pikir selalu berkomunikasi dengan saya, Pak, ada anggaran sekian, kita harus bayar apa. Nah, ini mungkin yang komunikasi ini yang membangun silaturahmi, sehingga kita ketika mau menyelesaikan persoalan kita sama-sama putuskan. Yang selama ini mungkin tidak terjadi komunikasi itu antara kepala BPKD dengan kepala pemerintah. Kita. Nah, ini kan banyak nih berseliweran ini. Ini karena mau pilkada katanya, sehingga ada kebijakan ini nih. Gimana tanggapan Bapak menanggapi itu? Kalau saya niatnya kerja dan saya pikir silakan saja masyarakat berasumsi berbahasa itu, tapi niat saya tulus bahwa fungsi sebagai kepala daerah ya harusnya begini. Ya, jadi tidak ada niat yang lain, tidak ada mau pencitraan dan sebagainya. Saya akan buktikan bahwa saya ini ditugaskan sebagai pelaksana tugas, berarti saya adalah pemimpin tertinggi di pemerintahan. Saya harus bisa mengkoordinir. Sepanjang itu bisa, kenapa kita harus tunda? Dan ini yang menjadi bagian wajib yang harus kita selesaikan. Hak-hak bagi pegawai kita itu jangan sampai tertunda. Ya, kalaupun selama ini mungkin tertunda, mungkin karena faktor komunikasi saja. Komunikasi yang antara BPKD dengan kepala pemerintahan atau BPKD dengan Pak Bupati, mungkin itu yang miss. Saya pikir kalau sekarang ini semua kebijakan sebelum dikeluarkan harus lapor ke saya. Sehingga saya bisa pantau berapa, kemana arah anggaran ini akan disalurkan. Benar. Seperti kemarin gaji ke-13 kita tidak menunggu lama, begitu ada instruksi gaji ke-13 langsung diselesaikan. Dalam waktu 2 hari kemarin saya instruksikan, sepanjang kasda kita ada selesaikan. Betul. Alhamdulillah. Nah, kemudian kan kemarin orang juga teriak ini, Pak, terkait dengan kontraktor yang belum dibayar dan sebagainya. Gimana Bapak memikirkan ini sehingga bisa kembali lagi seperti semula kala, bahwa ketika pekerjaan mereka selesai harus dibayarkan? Ya, baik, ini juga bagian yang sampai tadi sore kita rapatkan di tim TPD kita ya. Saya minta kepada Pak Sekda selaku kepala tim TPD, Ibu Sekretaris tim TPD, Ibu Asisten 3, coba diinventarisasi kembali apa-apa saja yang selama ini belum terbayarkan. Atau hak-hak dari masyarakat yang kewajiban kita yang belum terselesaikan, seperti utang, terus juga utang-utang tanah yang sudah terdata dengan baik di BPK dan harus diselesaikan. Insya Allah pelan-pelan semua ini kita benahi. Betul. Sepanjang tadi saya bilang, sepanjang kasda ada, kita akan selesaikan itu. Bahkan kemarin minggu lalu kurang lebih sekitar 2 minggu kita kasda kita itu hanya tinggal sekitar 5 miliar aja. 5 miliar karena untuk membayar itu semua. Betul. Tapi alhamdulillah tadi dilaporkan sudah ada transfer masuk lagi. Ketika ada transfer berarti besok insya Allah tanggal 30 ya kita sudah mulai persiapkan, tanggal 1 udah masuk semua, baik itu gaji, honor dan insentif. Amin.
Nah, mudah-mudahan dengan langkah cepat yang Bapak lakukan, kesejahteraan pegawai ini tidak lagi menjadi bagian dari keluhan kawan-kawan di baik di PNS maupun di TK2D, terutama insentif itu. Ya. Karena banyak teman-teman kita yang PNS itu sudah ada sertifikat dari bank. Ya, nah, yang sekolah. Ya, banyak yang sekolah. Yang diharapkan adalah insentif. Iya. Saya sebagai pimpinan daerah pada saat itu, saya wakil bupati, masih wakil bupati. Iya. Saya pernah belanja beli singkong. Iya. Ini cerita, beli singkong ke salah satu petani singkong kita di Jalan Pendidikan, dan kebetulan dia itu punya lahan singkongnya luas. Iya, iya. Kebetulan dia itu pedagang keripik. Jadi saya ke sana dengan istri dan ada beberapa anggota ke sana sambil cabut singkong langsung. Iya. Saya tanya ke dia, "Pak, usahanya apa selain jual singkong?" Dia bilang, "Saya keripik, Pak." Iya. Terus saya tanya, "Gimana usaha keripiknya?" Dia langsung bilang, "Wah, defisit Pak Wakil." Iya. Saya kaget kan, ini penjual singkong ngomongnya defisit ya. Iya, betul. Jadi saya langsung tanya juga, Pak De, saya bilang, "Apa itu defisit?" Langsung dia bilang, "Itu loh yang Pemda nggak punya uang untuk bayar." Ini yang membuat motivasi, itu yang membuat kepada saya, benar memang mungkin perjalanan ini juga harus ada perubahan. Dan ini saya pernah sampaikan di forum Kopi Morning pada saat itu. Saya bilang, saya kaget seorang petani singkong sampai bisa ngomong defisit. Ini kan ranahnya pemerintah sebenarnya. Betul. Tapi karena mungkin bahasa ini sudah menjadi bahasa yang bukan lagi rahasia ya. Dan orang udah tahu ya namanya defisit, kita nggak punya uang. Padahal kita punya uang, cuma mungkin tidak fokus dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu ketika saya diamanahkan sebagai pelaksana tugas bupati, saya mencoba bahwa bagaimana yang menjadi hak-hak daripada pegawai ini bisa kita selesaikan. Betul. Termasuk hak kontraktor. Kontraktor insya Allah. Iya. Oke, baik Pak. Nanti mungkin lain kali kita akan ngobrol panjang lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan Bapak sebagai PLT Bupati yang sekarang dimonitor orang, bahwa ada langkah cepat yang Bapak lakukan. Bagaimana agar supaya apa yang diteriakkan orang kemarin itu tidak diteriakkan lagi sekarang. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Baik. Demikianlah perbincangan saya sejenak dengan Bapak Haji Kasim Midi Bulang, STMM. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan hari ini bisa menjadi acuan bagi kita semua, bahwa ada langkah konkret yang dilakukan oleh PLT Bupati agar supaya teriakan-teriakan yang menyangkut hak-hak orang lain yang masih digantung atau belum dikomunikasikan dengan pemerintah bisa disolusikan oleh beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.